البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan pendahuluan yang ditambahkan oleh pensyarah, yaitu siapa? Muhammad aja. Siapa nama pensyarah? Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang padanya kaidah-kaidah penting untuk kita jadikan dasar sebelum masuk pada inti kitab, yang secara umum ada 3 kaidah. Yang pertama, kaidah terkait nas-nas dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kaidahnya? Indah Abdul Hafidh. Taib, ibqa'u dalalatiha ala zahiriha min ghairi taghyir. Ini satu kaidah yang beliau bawakan, bahwasanya al-wajib fi nususil kitab wa sunnah ibqa'u dalalatiha ala zahiriha min ghairi taghyir. Apa maksudnya itu, Indah Abdurrahman? Baik, yang wajib terkait nas-nas Alkitab dan Sunnah adalah membiarkan penunjukannya sesuai dengan zahirnya tanpa merubah-rubah. Kemudian kaidah kedua terkait asma, terkait nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa kaidah, Ali? Terkait kaidah kedua ini ada beberapa kaidah, yaitu ada 2 saja. Entah diringkas. Ada berapa, Jabir? Ada 4 kaidah. Yang pertama, tayyib, yang pertama asma'ullahi kulluha husna. Apa maksudnya? Tayyib, nama-nama Allah keseluruhannya itu husna. Apa maksud dari husna? Indah zikri. Tayyib, mencapai puncak kebagusan. Balighatun fil husni ghayatah. Kaidah kedua apa? Indah Abu Sukaina. Tayyib, asma'ullah ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin muayyanatin ma'lumin lana. Apa maksudnya itu? Tayyib, nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah yang kita ketahui. Nah, kaidah yang ketiga, Abdullah Riau. Bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak ditetapkan dengan akal. Terus dengan apa?
Nah, masih lihat lagi. Dengan syariat itu maksudnya apa? Dipahami sehingga tidak perlu setiap ditanya nengok, lihat catatan. Nah, indah Akmal. Baik, ditetapkan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tidak dengan akal. Ada ungkapan yang lebih ringkas untuk kaidah ini apa? Ungkapannya Hamzah. Asma'ullahi tauqifiyah. Tapi itu kaidah yang ketiga. Ringkasnya Asma'ullahi ta'ala tauqifiyah. Kaidah keempat Muhammad Aceh. Yang keras. Dan gak capek saya dengarkannya. Sampai baik, Ahsan. Maksudnya apa itu? Coba secara ringkas. Kaidah yang keempat ini paling panjang untuk kaidah asma. Baik. Nah, setiap sifat dari sifat-sifat Allah maka itu mesti atau semua nama dari ini kaidah nama ya kan. Semua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama menunjukkan tentang zat Allah, kemudian yang kedua menunjukkan tentang sifat yang terkandung di dalamnya. Dan apabila nama tersebut adalah nama yang muta'addi, maka ditambahkan hal yang ketiga, yaitu menunjukkan tentang athar yang merupakan konsekuensi dari nama tersebut. Sekarang kaidah ketiga terkait sifat-sifat Allah. Ada berapa kaidah untuk hal ini, Endang Habib? 4. Yang pertama, sifatullahi kulluha ulia. Maksudnya apa? Nah, semua sifat-sifat Allah itu semuanya adalah sifat ketinggian, sifat kesempurnaan, sifat yang terpuji, tidak ada cacat dan celah padanya. Ini makna ulia. Terus kaidah kedua, Endang Fatih. Sifat Allah terbagi jadi 2, subutiyah dan salbiyah. Baik. Kaidah yang ketiga apa? Mujahid. Baik. Sifat subutiyah terbagi jadi 2, sifat dzatiyah dan fi'liyah. Kemudian kaidah yang terakhir yang keempat apa? Indang Syukran. Apa? Berarti kaidah ketiga ini ya, Mas ya. Kaidah ketiga atau berapa? Kaidah keempat. Baik, semua sifat dari sifat-sifat Allah itu diarahkan kepadanya 3 pertanyaan. Apakah itu hakiki? Terus yang kedua, apakah boleh membagaimanakannya? Dan yang ketiga, apakah boleh kita menyamakannya dengan makhluk? Ini berlaku pada semua sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, baru kaidah yang ke-5.
Taib, di tempat kitab Taib Ar-Rabi'ah, ini kaidah umumnya ya kan? Ya. Taib. Kaidah yang berikutnya terkait masalah apa? Bagaimana kita membantah Mu'attilah. Berarti secara umum disebutkan Ibnu Utsaimin kaidah tentang nas, tentang asma, tentang sifat, kemudian yang keempat tentang bagaimana kita membantah Mu'attilah. Taib, kaidah pokok dalam membantah Mu'attilah yaitu dengan membantah mereka melalui apa? 3 hal, yaitu dengan apa? Badri. Yang pertama kita katakan keyakinan mereka itu menyelisihi zahir nas. Terus yang kedua, keyakinan mereka menyelisih jalan para salaf. Kemudian yang ketiga, keyakinan mereka tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Setelah itu baru apa? Untuk masing-masing sifat bisa ditambahkan bantahan secara spesifik. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada muqaddimah sahibil matan, yaitu Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh al-Imam al-Allamah Muwaffiquddin Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisan. Ini ada yang kurang. Al-ma'budi fi kulli zaman, itu tambahkan di cetakan kita kurang. Alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisan. Al-ma'budi fi kulli zaman. Alladzi la yakhlu min ilmihi makan wa la yashghaluhu sya'nun an sya'nin jalla 'anil ashbahi wal andad wa tanazzaha 'anis sahibati wal aulad wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad. Nah, berhenti-berhentinya untuk mengasih pemahaman, karena yang diinginkan oleh muallif as-saja'. Saja' yaitu berhentinya suatu kalimat dengan akhir yang sama. La tumathiluhu al-'uqulu bit-tafkir wa la tatawahhamuhu al-qulubu bit-taswir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Lahul asmaul husna was sifatul ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Ahata bi kulli syai'in 'ilma wa qahara kulla makhluqin 'izzatan wa hukma. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa 'ilma. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi 'ilma. Mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil 'azim wa 'ala lisani nabiyyihil karim. Ini muqaddimah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, yang sering diungkapkan dalam istilah balaghah dengan bara'atul apa? Bara'atul istihlal. Baik, yaitu suatu muqaddimah pendahuluan yang bisa mewakili dan menunjukkan apa isi kitab yang akan dikarang oleh muallif tersebut. Nah, di sini disinggung dalam muqaddimah dengan ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan nama-namanya.
Tayyib. Perhatikan kalimat beliau, alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang dipuji dengan semua lisan. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala dipuji oleh para makhluknya dengan semua bahasa, dan juga dipuji oleh semua makhluk-makhluk, baik itu jin, manusia maupun hewan dan tumbuhan. Semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih. Naam, wa in min syai'in, apa terusnya dalam surat Al-Isra. Had Hudzaifah. Nah, dan tasbih tersebut terkandung padanya ujian, karena ketika mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua sifat-sifat kekurangan, harus ditetapkan kebalikannya. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah ada sesuatu pun kecuali mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kalian tidak paham tasbih mereka. Bebatuan, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan memuji Allah, bertasbih, alhamdulillah al-mahmudi bi kulli lisan. Al-ma'budi fi kulli zaman, yang diibadahi di setiap zaman, di setiap waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri, makna dari nama tersebut yaitu Allah adalah apa? Al-Ma'luh, yang bermakna al-ma'bud, yang diibadahi. Jadi kalau ditanya apa makna dari lafzul jalalah Allah, apa jawabannya? Indah Fatih. Al-ma'bud. Apa maksudnya itu al-ma'bud? Zat yang diibadahi. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala diibadahi di setiap zaman. Allah Subhanahu wa taala ma'bud fi kulli zaman. Alladzi la yakhlu min ilmihi makan, yaitu zat yang tidak kosong, yaitu tidak terluputkan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Satu tempat pun tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud alladzi la yakhlu min ilmihi makan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Nah, demikian pula apa? Zat yang maha luas ilmunya. Tayyib, Sami'un alim, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Wala yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Tidaklah menyibukkan Allah Subhanahu wa taala suatu urusan dari urusan yang lain. Allah Subhanahu wa taala senantiasa di setiap waktu dan keadaan akhwat tidak tersibukkan dengan urusan-urusan hambanya. Naam. Tayyib. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah Subhanahu wa taala senantiasa pada pengurusan hamba-hambanya. Jalla 'anil asbahi wal andad. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dari adanya sesuatu yang menyerupai atau menandinginya. Wa tanazzaha 'anis sahibati wal aulad, dan Allah maha tersucikan dari memiliki istri dan anak-anak. Wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad, dan hukum Allah Subhanahu wa taala berlaku pada keseluruhan hamba-hambanya, tidak mungkin mereka untuk bisa menolak. La tumathiluhul 'uqul bitafkir wa la tatawahhamuhul qulub bitaswir. Allah Subhanahu wa taala zat yang akal-akal ini tidak mampu untuk
menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, sehingga ketika memikirkan, akal ini memikirkan sesuatu yang menyerupai Allah, tidak akan mampu. Baik. Sebagaimana pula wala tatawahhamuhul qulub bitaswir. Maknanya hampir sama. Yaitu bahwasanya hati kita ini untuk menggambar-gambarkan itu tidak akan mampu. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, dan Dia adalah As-Sami'ul Basir. Telah kita lewati dalam kaidah sifat bahwasanya kita tidak boleh menetapkan bagaimananya bagi Allah, sebab untuk menetapkan bagaimananya suatu sifat harus melalui salah satu dari 3 jalur, 3 jalan. Apa itu Wafa? Untuk bisa menetapkan kaifiyah suatu perkara harus melalui salah satu dari 3 metode. Yang pertama, melihat langsung. Kalau itu Allah, berarti harus melihat Allah secara langsung, dan ini sesuatu yang tidak Allah berikan di kehidupan dunia ini, sehingga tidak mungkin. Yang kedua, melihat yang semisalnya, dan tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah, sehingga tidak mampu untuk menetapkan kaifiyah suatu sifat. Yang ketiga, atau dengan adanya berita-berita kabar yang menjelaskan kaifiyat suatu sifat, dan ini juga tidak ada. Sehingga la tatawahhamuhu al-qulub bitaswir, tidak bisa untuk hati ini menggambar-gambarkan bagaimana kaifiyah suatu sifat. Lahul asmaul husna was sifatul ula. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, sebagaimana dalam kaidah pertama, nama yang mencapai puncak kebagusan, was sifatul ula, dan sifat-sifat ketinggian, kesempurnaan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Ar-Rahman tinggi istiwa di atas arsy-Nya. Milik Allah saja segala sesuatu yang di langit dan di bumi, serta di antara keduanya dan apa-apa yang berada di bawah bumi. Wa in tajhar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Apabila kalian mengeraskan suara-suara kalian, maka sungguhnya Allah Maha tahu yang tersembunyi, yang lirih maupun yang tersembunyi. Ahata bikulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala melingkupi segala sesuatu dengan ilmunya. Wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hukma. Dan Allah Subhanahu wa taala menguasai semua makhluk dengan izzahnya, dengan kemuliaannya, dan dengan hukumnya. Wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma. Dan Allah Subhanahu wa taala melingkupi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmunya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui yang di hadapan mereka maupun di belakang mereka. Wala yuhituna bihi ilma. Dan sebaliknya mereka tidak akan bisa melingkupi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu-ilmu mereka. Mausufun bima wasafa bihi nafsah. Allah disifati dengan apa saja yang Allah mensifati diri dengannya. Ini telah kita lewati dalam apa? Kaidah bahwasanya dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat harus tauqif, berhenti pada dari ini. Sehingga kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam kitabnya yang agung, wa ala lisani nabiyihil karim, dan sesuai dengan penjelasan dari nabinya yang mulia. Ini muqaddimah beliau, kita ambil isyarah awal, yaitu tentang makna judul terlebih dahulu. Al-lum'ah tutlaqu fil lughati ala ma'anin minha al-bulghah min al-'aish. Jadi kitab kita judulnya apa? Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad.
Nah, lum'ah itu apa? Lum'ah itu secara bahasa memiliki beberapa makna. Di antaranya makna lum'ah itu adalah al-bulughatu minal 'aish, bekal kehidupan. Itu makna lum'ah. Wa hadzal makna ansabu maknan li mawdu'i hadzal kitab, dan makna inilah yang paling cocok untuk materi yang ada di dalam kitab ini. Sehingga fa makna lum'atil i'tiqad huna al-bulughatu minal i'tiqadis sahihi al-mutabiqi li madhhabis salafi ridwanullah alaihim. Berarti makna lum'atul i'tiqad berarti kita tahu ini, yaitu apa? Bekal berupa akidah-akidah yang benar yang mencocoki madhab salaf ridwanullah alaihim. Al-hadi ila sabilir rasyad, yang memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran. Wal i'tiqad al-hukmu dhihnil jazim, dan yang dimaksud dengan i'tiqad adalah apa? Al-hukmu dhihni al-jazim, yaitu suatu hukum yang ada di benak. Namanya keyakinan itu hukmu dhihni, bukan sesuatu yang bisa diraba, bukan sesuatu yang bisa dipegang, tidak. Keyakinan ya sesuatu yang ada di benak kita, yang diyakini secara pasti. Nah, dalam bahasa kita mudahnya i'tiqad ya keyakinan, ya sesuatu yang diyakini di dalam kalbu kita. Fa in tabaqal waqi'a fa sahihun wa illa fa fasid. Jika sesuatu yang diyakini dengan seyakin-yakinnya tadi mencocoki fakta, maka berarti keyakinan yang benar. Contohnya apa? Baik, seorang meyakini besok adalah hari Rabu. Ini keyakinan benar atau salah? Keyakinan benar, karena mencocoki waqi', mencocoki faktanya, besok kan hari Rabu. Tapi seorang meyakini, dia yakin besok hari Kamis. Pokoknya ayal-ayalan, pokoknya aku yakin besok hari Kamis. Ketika dilihat penanggalan, ternyata yang betul Rabu. Nah, maka keyakinan orang ini yang tadi meyakini besok hari Kamis, ini keyakinan yang fasid, contohnya keyakinan yang salah. Ini. Jadi i'tiqad hakikatnya ini yaitu al-hukmu dhihni al-jazim. Nah, dan dalam akidah Islamiyah, akidah agama kita, untuk suatu keyakinan tersebut hak, berarti keyakinan yang dibangun di atas apa? Alkitab was sunnah. Maka berkaitan dengan i'tiqad Islami atau akidah Islamiyah, fa in tabaqal waqi', jika mencocoki waqi', berarti apa maksudnya? Mencocoki Alkitab dan Sunnah, maka itulah keyakinan yang sahih. Jika menyelisih kitab dan sunnah, maka itu keyakinan yang rusak. Baik. Ini makna dari apa? Dari i'tiqad atau akidah. Dan ungkapan akidah itu sendiri dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala termasuk kalimah muwalladah, kalimah yang muncul belakangan di zaman para sahabat, para tabi'in. Mereka ketika membicarakan hal ini, mereka tidak ada ungkapan apa? Ungkapan akidah, tidak. Hadhihi aqidatuna, tidak. Nah, di antara ungkapan para ulama yang awal-awal diketahui menggunakan kalimat aqidah sebagai suatu istilah untuk perkara yang diyakini berkaitan dengan agama ini. Yang awal-awal diantaranya apa? Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Aqidatus Salaf Ashabil Hadith, dan Imam At-Tahawi yang dikenal dengan akidahnya akidah Tahawiyah. Makanya diistilahkan kalimat akidah itu sendiri kalimah yang muwalladah. Adapun sebelum itu para ulama ketika mereka mengarang kitab-kitab yang berbicara tentang pembahasan akidah, mereka menamakan dengan Kitabus Sunnah. Kitabus Sunnah. Banyak sekali kitab sunnah Imam Ahmad,
sunnah para imam yang lain, Taib, Ibnu Abil Asim dan seterusnya. Atau mereka menamakan dengan asy-syari'ah seperti yang dikarang oleh Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala. Dan la musyaha fil istilah, tidak perlu untuk seseorang berdebat dalam pembahasan istilah, yang penting diketahui makna istilah tersebut yang diinginkan apa. Ini pengertian akidah atau i'tiqad secara umum, ikhwan. Kalau mencocoki Alkitab dan Sunnah berarti i'tiqad yang hak, kalau menyelisihnya berarti i'tiqad yang batil. Lalu untuk makna akidah Islamiyah itu sendiri apa yang butuh untuk kita yakini, yang kemudian kita pelajari dalam pelajaran-pelajaran kita? Di antara ulama yang memberikan pengertian akidah Islamiyah dengan pengertian yang mencakup yaitu Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah taala. Di mana beliau ketika memberikan penjelasan tentang akidah Islamiyah itu apa, beliau mengatakan at-tasmimul jazim alladzi la yatatarraqu ilaihi syakkun fil matalibil ilahiyah wan nubuwat wal umuril ghaibiyah. Ungkapan ini mencakup semua pembahasan akidah. Kata beliau, yang dimaksud dengan akidah Islamiyah adalah at-tasmimul jazim alladzi la yatatarraqu ilaihi syakkun, yaitu suatu keyakinan yang betul-betul diyakini, yang tidak ada keraguan-raguan padanya. Karena akidah dituntut seorang kuat dalam meyakini, tidak boleh ada keraguan-raguan. Fil matalibil ilahiyah, berkaitan dengan tuntutan-tuntutan keilahian. Tuntutan keilahian itu pembahasan apa? Pembahasan tauhid. Tuntutan-tuntutan keilahian yang berkaitan dengan hak Allah, berkaitan dengan asma wa sifat. Kemudian wan nubuwat, dan perkara-perkara kenabian, hal-hal yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berita-berita yang beliau sampaikan. Kemudian wal umuril ghaibiyah, dan perkara-perkara yang ghaib. Nah, dengan pengertian ini mencakup semua hal yang dibahas dalam pembahasan akidah. Baik. Itu dulu untuk pertemuan hari ini kita ambil, adapun kelanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Tugas kalian akhwan, karena kalimat-kalimat ini bagus, dan ringkas dari matan lum'ah sebagaimana biasa, untuk dihafal. Baik, dihafal. Agar apa? Agar seseorang ketika mempelajari sesuatu yang dia hafal akan lebih tertancap kuat pada dirinya. Nah, sebagaimana telah kita lewati kalimat siapa? Inti dalam belajar itu sebenarnya pada hifdz wa takrar, menghafal dan mengulang. Siapa? Ibnul Jauzi atau Ibnu Hazm? Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Jadi jangan hobi, jangan lari dari yang namanya tuntutan menghafal. Baik. Barakallahu fikum. Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu. Walhamdulillahirabbil alamin.